Sesi Oh. 1, sesi 2, sesi 3 misalnya. Mm-mm. Sesi pertama ya kan mereka menemukan suatu goal yang mau dicapai di sesi tersebut, kemudian mereka menemukan solusinya apa dan solusi itu harus dijalankan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai leader atau pemimpin dalam bisnis gitu ya, melihat timnya ini ada pengembangan diri yang bisa meningkatkan kinerja dalam timnya. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Ya, Iya. gimana? Gini Coach, kalau misalkan sebagai leader atau pebisnis nih pasti kan ingin melihat timnya itu kerja sama timnya baik, terus produktif, efektif. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari pengembangan diri individu ya Coach ya, dari setiap orang gitu, itu ada nggak sih Coach hubungannya dengan peningkatan kinerja dalam tim? Oh, pasti ada. Oh. Karena tim itu kan terdiri dari individu, gitu ya. Nah, tentu diawali dengan peningkatan kualitas dari individunya itu dulu. Oke. Kalau kualitas individunya sudah meningkat sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, gitu ya. Perlu juga ada peningkatan level keduanya. Level pertamanya adalah peningkatan individunya. Level keduanya adalah bagaimana meningkatkan kinerja tim secara keseluruhannya, gitu loh. Karena belum tentu orang-orang yang baik secara individu, orang-orang yang berkualitas secara individu bisa baik secara tim kinerjanya, gitu loh. Ya kan? Jadi harus level pengembangan keduanya ini yang seluruh tim ya, gitu. Secara kolaborasinya timnya, gitu ya. Interaksi antar mereka, gitu ya. Itu yang justru akan banyak mempengaruhi kinerja tim. Gitu. Karena ada juga yang secara individu orangnya bagus-bagus, tapi secara tim mungkin kinerjanya kurang, gitu. Oh, ada seperti itu ya Coach Bisa ya? jadi Ibaratnya, bukan masalah dari individunya, tapi masalah antar individunya, gitu. oh iya benar juga sih. Interaksi mereka dalam tim itu, gitu. Nah, kalau untuk pengembangan diri itu apakah dilakukan sendiri atau memang perlu pelatihan atau coaching gitu Coach? Ya tergantung kebutuhan, gitu ya. Mungkin dia perlu training. Trainingnya bisa secara individu atau training yang memang bisa dilakukan secara massal, gitu ya. Bisa dalam bentuk coaching, gitu ya. Kalau memang tujuannya adalah untuk bisa semakin mempertajam kemampuannya secara individu itu ke dalam tim, gitu. Coaching itu sendiri terdiri dari dua hal. Terdiri dua bentuk gitu. Ada coaching yang individunya dan perlu juga ada tim coaching, gitu ya. Coaching dalam skala tim, gitu ya. Coaching level satunya skala individu dulu, gitu ya. Agar secara individu mereka saling mereka paham dulu nih peran mereka masing-masing apa di situ, contoh ya, gitu ya. Apa yang mereka tingkatkan, apa yang harus mereka perbaiki dalam diri mereka masing-masing. Dan masuk ke level kedua tim coaching, gitu ya. Agar secara tim mereka bisa bekerja sama, gitu ya, misalnya agar bisa ya bisa berperan sebagai tim yang efektif, gitu. Nah Coach, gimana sih kalau misalkan dari coaching itu bisa mengatasi problematika ibaratnya di dalam tim itu tuh kayak kurang kerja sama timnya tuh kurang efektif, terus malah jadi kinerja timnya itu turun gitu Coach. Padahal kalau misalnya dia ngerjain sendiri tuh bagus gitu. Nah itu berarti tadi kan level 1 itu dia harus di coaching pribadi. Iya. Terus yang kedua itu dia di coaching secara tim, gitu ya Coach ya. Nah, yang saya mau tanya ini Coach, masih agak bingung sih, gimana sih kalau misalkan ini tuh berarti harus kayak satu tujuan nih. Misalkan kayak pribadi sama tim, berarti itu harus satu tujuan, satu goal gitu Coach, atau beda? Oke. Ya jelas ya. Secara pribadi mereka sudah improve misalnya ya. Mereka menyadari peran mereka secara individu apa, secara tim apa, gitu ya. Kemudian dalam skala tim nih
berbarengan ya, dalam satu tim itu di coaching yang namanya tim coaching. Yang diakhiri juga dengan goal tentunya ya, goal yang mau dicapai oleh tim itu dalam coaching ini apa gitu. Jadi harus ada goal bersama juga gitu ya. Jadi peran coachnya tentu mengalignmentkan goal-goal yang ada di kepala masing-masing individu itu menjadi suatu goal tim gitu ya, yang mau dicapai secara bersama. Kemudian dengan proses coaching yang self discovery dengan teknik questioning, active listening gitu ya, itu akan mengundang para keseluruhan tim ini untuk self reflect bersama gitu ya, self reflect bersama sehingga mereka menemukan suatu pencerahan baru gitu ya, menemukan suatu awareness baru, awareness tim awareness yang baru gitu ya, yang akhirnya mereka bisa mensepakati solusi-solusi apa yang kedepannya yang bisa semakin mengefektifkan tim itu sendiri gitu. Prosesnya sih seperti itu. Secara ini ya, secara simpelnya, tapi kalau teknisnya ya tentu kompleks ya. Oh iya pasti sih Coach. Nah, boleh sharing nggak nih Coach? Kira-kira pernah nggak dapet klien tuh yang minta buat meningkatkan kinerja timnya gitu Coach? Ya ada lah gitu ya. Pernah yang terbaru itu adalah sebuah tim yang kinerjanya ya, kita bicara kerja tim lah ya, target timnya nggak tercapai gitu ya, padahal atasannya yakin tim ini mampu sebetulnya, orang-orangnya bagus-bagus gitu. Ternyata dalam sesi-sesi coaching baik itu individual maupun tim, semakin jelas bahwa mereka masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda terkait dengan tugas dan tanggung jawab dan goal yang mau dicapai apapun, mereka punya perbedaan persepsi. Jadi harus di-alignmentkan dulu, diselaraskan dulu gitu. Nah ketika udah diselaraskan, baru deh mereka tahu nih apa yang masih kurang di kondisi realitinya gitu ya, dan apa yang harus diimprove ke depannya pelan-pelan gitu ya. Tentu prosesnya nggak gampang ya. Ini tadi kan saya ceritanya ringkasannya aja ya. Gitu. Prosesnya tetap masing-masing punya pendapatnya. Bagaimana agar saya bisa membuat mereka tuh bisa saling mendengarkan, saling memahami pendapat masing satu sama lain. Yang ternyata tuh pendapat ya saling mendukung, saling menguatkan gitu, justru bukan sebagai suatu konflik sebetulnya gitu. Yang akhirnya mereka menyadari bahwa tim ini memang bisa lebih baik lagi gitu ya, sehingga mereka bisa menyusun rencana bersama agar bisa mencapai target tim yang sudah ditetapkan oleh atasan gitu. Tapi ya prosesnya nggak gampang, nggak sehari langsung jadi gitu. Bertahap berarti ya. Bersesi-sesi gitu. Oke, bersesi-sesi tuh berarti sesi 1 ke sesi 2 itu 2 minggu beda sekali lagi. sih. Oh, berarti kayak ibaratnya kemajuannya kayak gimana atau gimana? Iya, kan setiap sesi itu kan ada hasil dan ada action plan yang harus dilakukan gitu. Ada tugas. Iya, action plan. Sepakatan yang mereka harus dilakukan dari hasil awareness baru yang mereka dapatkan di sesi itu. Oh, jadi plan 1, plan 2, plan 3 gitu Coach. Oh. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 misalnya. Sesi pertama ya kan mereka menemukan suatu goal yang mau dicapai di sesi tersebut, kemudian mereka menemukan solusinya apa, dan solusi itu harus dijalankan gitu kan. Dalam bentuk action plan gitu. Dibuatlah action plan untuk menjalankan solusi itu tuh. Nanti yang akan dibahas di sesi kedua. Nanti sesi kedua juga setelah membahas pencapaian pelaksanaan solusi yang dari sesi pertama, ditambah lagi dengan goal barunya ke depannya apa gitu, seterusnya secara berkesinambungan. Sampai goalnya benar-benar yang goal akhir ini tercapai. Iya, outcome dari coaching itu yaitu pencapaian target gitu. Nah kalau misalkan dalam tim itu ada problem gitu Coach, nah itu dari leader atau pemimpinnya dari si tim ini tuh sebenarnya bisa kan ya Coach menggunakan pendekatan coaching agar untuk menyelesaikan masalah dalam timnya itu Coach? Ya, tentu bisa. Syaratnya ya harus belajar ya kompetensi coachingnya. Jadi dia harus belajar coaching individu dan coaching tim coaching gitu loh. Jadi nggak bisa hanya coaching individu aja kalau dia meng-coaching tim secara keseluruhan, karena tim coaching itu sendiri ada tantangannya tersendiri. Jadi ada tambahan-tambahan kompetensi yang harus dikuasai. Beda ya Coach berarti kalau misalkan sebagai leader nih mau menggunakan pendekatan coaching kepada timnya, berarti dia tuh harus punya kompetensi
gimana nge-coaching individu, gimana nge-coaching gimana menggunakan pendekatan coaching kepada tim gitu, Coach? Iya, betul. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang memang ingin meningkatkan kinerja timnya, menyelesaikan masalahnya, teman-teman bisa banget belajar strategic business coaching certification di sini. Kalau misalkan kalian berminat, bisa langsung hubungi yang ada di deskripsi ya. Atau kalian kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, mau konsultasi dulu, bisa juga. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang mungkin mau dibahas di next video, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.